jua-jua, nah di Bapak Tuna Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Nah, hari ini saya mau share kepada kalian pemirsa pengalaman buruk yang saya alami lah ya. Kenapa dikatakan pengalaman buruk? Karena saya itu tertipu, tadi saya makan sirih. Saya itu tertipu hampir 4 juta lebih pemirsa. Karena tidak adanya pengalaman dan sifat saya yang tergopoh-gopoh atau tergesa-gesa gitu pemirsa. Jadi saya share biar jadi satu pengajaran untuk kita semua, mana tahu kalian juga nanti membuat rumah, terus kita kan perlahan-lahan tuh mau mengisi bagian rumah kita, mau menghiasnya, mempercantiknya gitu. Jadi alangkah baiknya pemirsa kalian share gitu, ataupun kalian sharing cerita kepada saudara-saudara yang lebih berpengalaman atau teman atau tetangga yang pernah mengalaminya gitu pemirsa. Jadi semakin banyak kita share kepada orang, semakin banyak kita bertanya, semakin banyak info yang kita dapat, dan semakin besar kemungkinan untuk kita tidak tertipu seperti saya ini pemirsa. Tertipu di bagian mana Kak Sri? Nah, saya ini sebenarnya bukan dikatakan tertipu juga enggak. Ini murni mungkin karena saya ini yang kurang mengambil informasi, kurang bertanya ya. Nah pemirsa, saya ini kena tipu bukan semata-mata saya cakap seperti ini, karena tuh udah 2-3 orang juga yang bilang kepada saya, yang orang berpengalaman gitu pemirsa. Jadi masalah gorden saya ini pemirsa, langsir saya ya, langsir saya pemirsa. Ada 3 orang yang kebetulan tuh mereka ini juga kerjaannya itu menempah langsir, ya menempah gorden. Jadi mereka itu datang ke rumah gitu. Mereka juga mula-mula itu nanya mau nempah gorden enggak. Jadi saya bilang enggak gitu. Nah, jadi saya bilang begini pemirsa, kayaknya saya belum mau nempah gorden lagi lah, karena juga baru nempah saya bilang. Terus katanya, cantik langsirnya ini berapa kamu tempah, katanya gitu kan. Sebenarnya ini juga udah ada info dari Bindanayan, kebetulan maci saya yang kebetulan baru juga menempah gorden dia pemirsa gitu. Jadi saya bilang ini 12 juta, tahu tak? Udah dia minta ini 12 juta. Sebenarnya pemirsa, gambar yang ditunjukkan itu nggak seperti ini. Jadi katanya itu gordennya itu macam Sultan House atau bagaimana katanya gitu. Dan saya nampak dalam gambar, karena mereka ini datang, saya itu tidur, terus mereka itu panggil saya bangun gitu. Biasalah orang kalau kecapean gitu kan, baru bangun, terus ditanya ini itu tuh masih nggak ngudeng, masih nggak connect, dia not connecting. Jadi saya bilang oke gitu. Jadi katanya, saya bilang ini berapa semua? Katanya 12 juta. Saya tanya juga semua kena ke, semua dapat? Saya bilang katanya semua dapat. Tahu-tahu pas diantarnya tingkap yang belakang itu tak dapat. Pas saya tanya itu jendela di belakang nggak dapat, katanya enggak. Saya ini orangnya paling malas berdebat, tahu nggak sih? Paling malas berdebat, paling malas berantem, paling malas adu mulut gitu. Makanya kalau kayak pemasangan ini kabinet, pemasangan ini grill, semua saya minta suami saya untuk datang ke rumah menjaganya. Kenapa? Karena suami saya ini orangnya cerewet kalau bagian-bagian seperti ini. Misalnya grill itu dia rasa kurang elok atau pemakuannya kurang atau ada yang kurang pas gitu, suami saya akan terus komplain pada mereka, suruh betulkan saat itu juga gitu. Kalau saya orangnya ya udahlah gitu orangnya pemirsa. Ini juga salah satu sifat yang jangan ditiru lah. Pokoknya karena kita udah membeli, dan saya juga tidak mengurangi harga 1 sen pun dari harga yang dia minta. Ya wajar aja kalau kita meminta kualitas yang bagus gitu kan. Jadi waktu saya bilang 12 juta itu, yang punya gorden itu terkejut. Katanya untuk kayu, nampak tak? Nih kayu gorden saya nih itu kan katanya ini tuh model lama, sekarang nggak model seperti ini lagi katanya. Ini murah deh, ini satu jendela aja ini nggak nyampe 100 katanya batangnya itu pemirsa, yang kayak warna gold itu. Jadi katanya kain gordenmu ini memang bagus katanya kayak gitu, tapi untuk kain gorden seperti ini biasa tuh kita jual hanya 8 jutaan saja sekali dengan kayu, tapi kayunya itu kita buat kayu bukan besi. Ini model lama, besi seperti ini tuh model lama katanya kayak gitu. Jadi saya bilang tapi ini semua 12 juta satu rumah. Saya bilang iya biasa kalau memang hari itu yang punya gorden ini pemirsa ada bilang sama saya nanti ada bonusnya gitu. Sampai sekarang saya tidak tahu yang mana satu bonus katanya. Biasa kalau kita pemasangan udah sebanyak ini dek, ada bonusnya, kau pilih langsir gorden untuk satu pintu itu free gitu, ataupun bed cover kata yang datang ke rumah saya, bukan yang punya gorden ini. Dulu juga yang punya gorden itu katanya ada bonus, kamu mau apa bonusnya bilang aja gitu. Rupa-rupanya nggak ada bonusnya pemirsa. Terus saya sebenarnya waktu dia datang memasang gorden saya juga agak kecewa
Karena yang saya nampak di gambar itu nggak seperti ini gitu ya kan. Dulu makcik saya tempah, tapi bukan seperti ini. Yang saya kecewakan itu pemirsa adalah gorden saya ini tuh nggak ada lipatannya gitu. Lipatannya itu nggak kemas kalau saya bilang. Macam gelombang-gelombangnya itu kan harusnya kan dia gosok gitu biar gelombangnya itu nggak cepat. Gimana ya saya bilang, kalian nampak tak gorden saya ini pemirsa? Dia hanya akan bergelombang di atas, tapi bila ke bawah dia udah nggak ada gelombangannya, kayak kain aja gitu, kayak spray biasa kayak gitu pemirsa, kayak nggak digosok. Tapi kalau kalian tengok yang bahagian dalam nih, ini nih, dia kayak digosok, ini kemas kan. Tapi kalau yang ini nampak tak? Bila saya buka aja, dia memang udah nggak ada gelombang-gelombang apa-apanya, nampak tak? Nggak ada, kayak nggak cantik, nampak memang nggak cantik sih. Gitu, makanya untuk yang jualan gorden ini dia keliling-keliling ke kampung kami nih, katanya udah banyak rumah-rumah baru. Ini juga nggak kemas, nampak tak? Katanya udah banyak rumah-rumah baru dia isi cantik-cantik gitu pemirsa. Tapi bagi saya ini first and last saya akan tempah gorden dekat dia itu karena menipu. Biarin aja kalau dinampaknya video ini ya kan, karena saya nggak suka jenis seorang seperti ini yang memanfaatkan ketidaktahuan gitu. Mungkin dia pikir ini orang baru keluar, baru tinggal di Malaysia, datang sini tuh nggak tahu harga. Memang saya nggak tahu harga apa-apa, jadi ada banyak orang ambil kesempatan di saya gitu pemirsa. Jadi ya udah, memang last lah. Hari itu saya bilang saya akan tempah lagi kepada kamu, tapi bila saya tengok hasilnya saya nggak suka. Lagian pun menggantung, biasa kalau kita tempah katanya itu dia akan sampai di bawah, nggak akan menggantung seperti ini. Itu udah menggantung, nampak tak? Ini nggak masalah bagi saya, tapi yang saya agak kecewa tuh dia nggak bergelombang, gelombangnya itu nggak penuh gitu. Udah gitu dia minta harga, kalau yang kata yang satu lagi yang gorden ini pemirsa, kalau 12 juta deh, dia udah nggak kayak gini. Ini tuh kalau kira sedang lah, kalau 12 juta harganya itu, ini udah mewah. Jatuh rumahmu karena gorden mini yang kurang cantik, katanya gitu. Namanya pun sesama peniaga ya kan, dipanas-panasinya lah kita, ditaburnya lah api. Saya juga sebenarnya ya udah, saya bilang kayak gitu. Stres kita, memang kalau katakan puas, saya nggak puas hati sih pemirsa. Dari awal dia pasang, saya nampak pun saya udah bilang, pemasangannya kok kayak gini gitu. Terus saya bilang, yang bagian jendela itu kok nggak ada, katanya nggak ada, coba tanya, katanya gitu. Jadi karena semua pintu saya hari itu dia ukur, last minute baru saya tahu ternyata jendela belakang itu dia nggak letak, karena hari itu tuh nggak ada inform gitu. Jadi oke, nggak apa-apa, pengalaman untuk saya, untuk kalian juga pemirsa. Kalau misalkan mau rumah baru atau mau mulai menghiasnya gitu, coba tanya-tanya kepada orang yang berpengalaman lah, biar nggak terjadi seperti saya ini ya. Saya orangnya itu pemirsa, selagi saya mampu, harga bagi saya itu nggak masalah, tahu nggak sih, nggak masalah, tapi ya harus sesuai dengan kualitasnya, betul tak pemirsa? Karena saya juga bukan senang mau cari duit gitu. Pas dia bilang 12 juta juga saya nggak minta kurang sedikit pun, karena saya pikir mungkin dia letih, dia datang ke sini ngukur apa semua dari Binjai ya kan, jauh, saya pikir gitu. Jadi pas dia bilang 12 juta saya nggak menawar pun, karena saya juga dulu orang berjualan-jualan gitu, kadang kita dapat untung sedikit, orang asik sampai kering tekaknya itu minta kurang, sementara kita udah bilang kita tuh dapat untung cuma sedikit gitu. Makanya saya agak kurang menawarkan, karena kasihan rupa-rupanya saya ditipu di bagian itu pemirsa. Kalau satu orang yang mengatakan yang harganya ini nggak sesuai, saya nggak akan buat vlog. Tapi sampai sekarang itu udah 3 orang, including makcik saya juga, katanya ini kau udah kena tipu, 4 juta lebih ada diambil di tempat mini. Udah gitu pemirsa, dia udah tipu saya pun, udah ambil banyak untung pun, still dia cakap apa, kak tambahlah ini kak 1 juta lagi kak, aku rugi nih kak, rugi kali 1,2 juta dia kata, kak rugi kali aku ini kak. Ini kainnya aku bilang yang biasa aja, padahal di perjanjian katanya begini, ini nanti udah kak, jangan risau, nanti ku bikin ini yang paling bagus, pokoknya kainnya yang paling mahal, yang paling bagus. Last pas dia tengok, dia bilang, aku rugi kak 1,2 juta, aku rugi, ini kainnya yang paling bagus, tolong tambahlah kak, tolong tambahlah, separuh kita, kakak 600, aku 600. Di situ saya udah nggak enak hati. Kenapa? Karena kesalahan dia memilih kain, kenapa pula saya yang harus menanggung ya kan? Sementara harga yang dia bilang, saya itu udah nggak menawarkan lagi, udah nggak meminta harga kurang atau apapun, berdebat masalah harga. Tapi jujur dalam hati saya memang tidak puas hati dengan hasil yang dia berikan ini, dengan harga yang saya keluarkan. Boleh saja saya tag akun dia, tapi bukan kerjaan saya untuk menutup periuk mangkuk orang. Ini hanya pengalaman yang saya ceritakan kepada kalian, biar sama-sama kita belajar daripada pengalaman. Lain kali juga kalau saya misalnya saya sudah mentak sini kan, nggak mungkin kita gorden hanya satu kan. Misalnya di Pawali itu kita akan ganti langsir kita kan, saya akan tempah, tapi saya akan tempah
di tempat yang lain. So nanti kita tengok kualitas dan harganya bagaimana pemirsa. Kecewa, memang sangat kecewa lah. Suami saya pun setelah dengar kata yang punya gorden itu, katanya lain kali you nak buat apa-apa, kita baru sini, kita tak tahu lagi macam mana di sini, you tanya dulu siapa-siapa yang you rasa ada pengalaman, dia cakap. Tapa satu kali ini kita rugi, tapa, jadikan ini pelajaran untuk kita, lain kali kita udah boleh belajar, kata suami saya gitu. Jadi ya udahlah, kami pun udah ikhlas pemirsa ya. Setelah saya udah ikhlas, saya pun sudah ridho, baru saya share kepada kalian. Oke? Nah, untuk petang ini video curhatan saya rasanya sampai di sini saja pemirsa. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.